Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Muslah fi asma'illahi wa sifatihi al-uliya karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas al-qaidatul khamisah, ya kaidah yang kelima. Di halaman berapa berarti kalau kita bapak-bapak dan ikhwas sekalian? Halaman 41. Jadi silakan dibuka halaman 41. Baik, al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima ya tentang sifat ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. As-sifatu as-tsubutiyatu tanqasimu ila qismain. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, sifat subutiyah itu, sifat subutiyah Allah Subhanahu wa taala itu terbagi kepada dua. Tanqasimu ila qismaini. Yang pertama zatiyah, yang kedua fi'liyah. Zatiyatun wa fi'liyatun. Nah, apa itu sifat zatiyah? Beliau mengatakan hiyallati lam yazal wala tazalu muttasifan biha. Adalah sifat yang ya Allah senantiasa disifati dengan sifat ini. Selalu dari dulu dan seterusnya Allah senantiasa disifati dengan sifat ini. Seperti apa? Kal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal izzati wal hikmati wal uluwi wal azamati. Nah, seperti sifat ilmu, sifat kudrah, ya. Sifat yang apa? Al qudrah itu maha kuasa, as-sam'u mendengar, al basar melihat, al izzah mulia, al hikmah ya bijaksana, al ulu tinggi, al-azama agung. Dan di antara sifat zatiyah ini ada yang disebut dengan as-sifat al-khabariyah. Kal wajhi wal yadaini wal ainain ya, seperti wajah, kedua tangan, kedua mata. Allah disifati memiliki wajah. Allah juga disifati memiliki kedua tangan, Allah juga disifati memiliki kedua mata. Nah, ini namanya sifat zatiyah tapi kategorinya khobariyah. Itu sifat zatiyah tapi kategorinya khobariyah. Nah, ini. Jadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi sifat zatiyah ini dengan demikian dia ada dua. Sifat subutiyah ada dua. Pertama sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Nah, sifat zatiyah Allah Ta'ala ini juga terbagi dua lagi. Nau'ani ya. Yang pertama disebut sifat ma'nawiyah. Yang kedua disebut sifat khobariyah. Gitu. Nah, bedanya kalau ma'nawiyah, sifat zatiyah ma'nawiyah itu ya sifat Allah secara zat yang menunjukkan ya hakikat makna zatnya Allah Ta'ala. Seperti tadi al-ilmu wal qudratu ya. Jadi Allah itu maha mengetahui ya. Allah itu maha kuasa. Itu namanya sifat zatiyah ma'nawiyah. Sementara sifat zatiyah khobariyah itu ya, adalah seperti contohnya Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya betis, Allah punya kedua mata, Allah punya jari, Allah punya pinggang,
Allah punya lengan, Allah punya kaki, itu sifat zatiyah khobariyah. Nah, kalau bapak-bapak dan ikhwah sekalian ingin detail tahu penjelasannya, ada kitab khusus. Ini Sifatullahi Azza wa Jalla al-waridah fil kitabi was sunnah. Ini kitab bagus ini. Ya, menjelaskan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Yang kita mungkin jarang mendapatkannya, kecuali kalau kita baca di kitab ini. Tadi misalnya, ada hadis yang menyatakan Allah itu punya lengan? Ada. Itu. Apa ada Allah disampaikan oleh Nabi Allah punya pinggang? Ada. Gitu. Ada di sini disebutkan hadis-hadisnya. Pernah dengar nggak? Allah punya pinggang? Enggak kan? Nah, belum pernah kan? Itu ada. Allah punya lengan. Pernah dengar? Enggak pernah. Nah, tapi itu ada di dalam hadis dan hadisnya disebutkan dalam kitab ini. Ini kitab bagus ya. Jadi dia menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, contoh misalnya ya, Allah disebutkan ya memiliki pinggang. Ya, pinggang. Nah, itu disebutkan di halaman 125. Nah, kata Nabi dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, inna ar-rahima sajnatun akhidatun bihujzatir rahman. Yasilu man wasolaha wa yaqta'u man qata'aha. Nah, sesungguhnya rahim itu ya sajnatun akhidatun ya, dia itu sajnah. Sajnah itu dibentuk dari kata sama seakar kata dengan kata ar-rahman. Kata rahim. Ya, kata rahim itu dia terbentuk dari kata yang sama dengan kata ar-rahman ya. Akhidatun bihujzatir rahman. Dia nanti akan berpegangan dengan pinggangnya Allah, zat yang maha rahman. Itu kata Rasulullah SAW. Yasilu man wasolaha wa yaqta'u man qata'aha. Dia akan menyambung dengan orang yang menyambungnya dan akan memutus dengan orang yang memutusnya. Nah ini ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, ya, khalaqallahu al-khalqa. Allah menciptakan makhluk. Falamma ya, farigha minhu, ketika Allah selesai menciptakan makhluk, qamat ar-rahim. Berdirilah rahim. Rahim berdiri. Fa akhadat bihaqqir rahman. Lalu dia memegang pinggangnya Allah zat yang Maha Rahman. Fa qala qalat hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ati. Nah, lalu ada apa gitu? Lalu dia berkata, inilah dia tempat untuk berlindung ya, maqamul a'idzi bika, denganmu, minal qati'ah, dari orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis rawahu al-Bukhari. Nah, yang tadi yang pertama disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan dengan sanad yang hasan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah. Sementara yang terakhir ini tadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini ya. Dan banyak hadis-hadis yang lebih panjang menjelaskan tentang bahwa Allah itu memiliki apa tadi? Pinggang. Nah, apa maksudnya? Nanti para ulama menjelaskan, ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, maksudnya, jadi rahim itu nanti dia akan berpegangan, ya, dengan pinggangnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai apa? Tauqidun fil istijarati birrahman an yahrusaha. Sebagai penguat untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Zat yang Maha Rahman untuk menjaga rahim itu. Nah itu. Dan sekaligus liwali bayani adzimi sya'ni haqqiha, untuk menjelaskan keagungan ya rahim itu sendiri ya, sampai dia memegang, mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, memegang apa tadi? Pinggangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini, itu diantara penjelasan ya dari kata akhidatun bihujzatir rahman atau bihaqqir rahman. Nah itu. Nah ini intinya bapak-bapak dan ibu sekalian bisa cari ini kitab ya. Sifatullahi azza wa jalla al-waridah fil kitab wa sunnah.
Ini banyak disebutkan di sini. Hal-hal yang mungkin kita nggak pernah dengar ya. Dan hadisnya sahih-sahih hadisnya. Nah ini jadi di antara sifat-sifat Allah yang zatiyah tadi, ada yang bersifat ma'nawiyah, ada yang khobariyah. Kenapa disebut khobariyah? Nah, karena dia itu ya tidak mungkin kita tetapkan untuk Allah Azza wa Jalla kecuali lewat wahyu. Kecuali lewat wahyu dan akal nggak bisa masuk di situ. Jadi kita tahunya karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nanti kalau Allah punya betis, Allah punya kaki, Allah punya pinggang, Allah punya jari, Allah punya lutut enggak? Nah, itu akal nggak boleh tuh ngomong begitu. Itu nanti kalau bahaya itu kalau kita mempertanyakan itu. Pokoknya udah kita terima saja apa yang Allah ceritakan tentang dirinya atau diceritakan oleh Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini disebut sifat khobariyah. Kita taunya dari wahyu gitu. Dari kabar yang diberitakan oleh Nabi atau oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Nah ini, maka memang penting sekali ditulis sifat tadi. Kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu contohnya tadi ya diantaranya. Nah kemudian satu lagi saya mau kasih contoh. Ya, bahwa Allah itu punya lengan, as-sa'id. Ini as-sa'id kan. Ini al-kaf, ar-rasgu, as-sa'id ini namanya. Nah, tapi tentu kita nggak boleh menyamakan lengannya Allah Subhanahu wa taala dengan lengan makhluk. Tapi dalam hadis ada memang disebutkan gitu. Jadi dari Malik bin Nadlah ya, Al-Jushami beliau mengatakan, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah datang menghadap Rasulullah SAW wa ana qasiful hay'a. Waktu itu keadaanku buruk sekali gitu ya. Bajunya compang-camping ya ketika ketemu dengan Rasul SAW. Lalu ditanya oleh Rasul, "Faqal, hal laka malun? Kamu punya harta enggak?" Kok bajunya jelek banget gitu, menghadap Rasul bajunya jelek banget. Ditanya, "Hal laka mal?" Qala qultu na'am. Lalu Malik bin Nadlah Al-Jushami mengatakan, "Ya, saya punya ya Rasulullah." Qala min ayyil mal? Harta apa kata Rasul? Qultu min kullil mal. Semua harta saya punya. Ini orang kaya aslinya nih orang. Tapi waktu ketemu Rasul bajunya compang-camping, robek-robek. Jeleklah keadaannya. Padahal dia orang kaya. Ya. Jadi dia punya unta, dia punya kuda, dia punya kambing, dia punya. Ya. Oh, kalau gitu kata Rasul berarti Allah kasih kamu banyak harta. Kalau begitu, fal yur alaik. Tunjukkan dong kalau Allah telah memberikan nikmat kepadamu itu. Kalau orang diberikan nikmat yang banyak, ya, rezeki yang melimpah, itu tunjukin. Nah, ditunjukin. Karena apa? Allah senang apabila ada hambanya mendapatkan nikmat, lalu dia tunjukkan kalau dia mendapatkan nikmat. Itu Allah senang. Jadi kalau Bapak Ibu kita punya nikmat, terus kita pakai baju yang pantas, bagus gitu ya. Bagus tidak harus mahal ya. Tidak harus mahal. Itu Allah senang. Hah? Bukan untuk berbangga-bangga, bukan. Tapi sebagai bentuk kesyukuran bahwa Allah kasih saya rezeki, saya bisa berpakaian dengan pakaian bagus, gitu ya. Yang pantas, ya. Kalau bahasa kita matching, gitu ya, pantas. Nah ini. Lalu kata Nabi ya SAW tadi, maka tunjukkan dong kalau Allah telah memberikan nikmat kepadamu. Nah, terus apakah unta-unta kaummu itu sehat-sehat? Telinganya sehat-sehat? Nah itu. Nah, lalu orang-orang jahiliyah dulu, kalau untanya itu beranak, itu biasa mereka memotong telinga. Kalau ada unta beranak 5 itu dipotong telinganya, lalu dipersembahkan ke patung-patung berhala. Dipotong oleh mereka. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Nah, kemudian kata Nabi itu ya, jadi dia si siapa? Malik bin Nadlah Al-Jushami.
dia ngomong begitu ya, cerita kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi, hadhihi surumun tuharrimuha alaika wa ala ahlika. Nah, jadi ini sesuatu yang diharamkan ya, sesuatu yang diharamkan kepadamu dan kepada keluargamu. Qala na'am, ya. Karena itu untuk berhala gitu. Lalu fa inna ma ataqallahu azza wa jalla laka, sesungguhnya apa yang Allah berikan oleh Allah azza wa jalla diberikan kepada engkau, maka itu milikmu kan. Lalu Rasul bilang, wasaidullahi asyaddu. Wasaidullahi asyaddu. Rasul menyebutkan wasaidullahi asyaddu. Lengan Allah itu lebih kuat. Lengan Allah itu lebih kuat. Nah, itu ada. Wa musallahi ahaddu. Musa itu artinya pisau, ya. Pisau Allah itu lebih tajam. Nah. Wa rubbama qala, atau Rasul juga bisa mengatakan saidullahi asyaddu min saidika. Lengan Allah itu lebih kuat daripada lenganmu. Wa musallahi ahaddu min musaka. Dan pisau Allah itu lebih tajam daripada pisaumu. Fakultu, lalu si Malik bin Nadal al-Jisami bilang, ya Rasulullah, dua Rasul, ara'aita rajulan nazaltu bihi falam yukrimni walam yakrini summa nazala bi. Dua Rasul, bagaimana pendapat engkau jika ada seseorang yang ketika aku mampir ke rumah dia, bertamu ke rumah dia, tapi dia tidak memuliakan aku dan dia tidak menyuguhi aku. Jadi ada orang ketika Malik bin Nadlah ini bertamu ke rumahnya, orang itu tidak memuliakan dia dan tidak menyuguhi dia. Padahal man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu kan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini ada temannya dia, ketika dia datang enggak dimuliakan. Disuguhi aja enggak. Nah, lalu beliau tanya, lalu bagaimana ketika orang itu datang ke rumahku? Ya. Apakah aku boleh melakukan hal yang sama seperti dia? Jadi aku enggak usah muliakan dia, enggak usah kusuguhi dia. Boleh enggak gitu? Kata siapa ini? Malik bin Nadlah al-Jushami. Apa kata Nabi? Qala akrihi. Ya. Akrihi itu muliakan tamumu, beri dia hidangan. Walaupun waktu kamu bertamu ke rumahnya, kamu tidak dimuliakan dan tidak diberi hidangan. Hadis akhrajahu ya Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad. Lalu Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan ya isnaduhu sahih ala syarti Muslim. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, dalam hadis ini ada kata saidullahi asyaddu min saidik. Itu, lengan Allah itu lebih kuat daripada lenganmu. Maksudnya apa? Jika Allah saja menciptakan unta dalam keadaan normal, kenapa kalian potong telinganya? Itu. Kalau Allah mau, tentu Allah lebih mampu ya, menjadikan unta-untamu itu dalam keadaan cacat, tidak normal. Lah, udah Allah berikan kamu unta yang normal, kenapa dipotong telinganya untuk dipersembahkan ke berhala tadi? Nah, jadi ada di sini keterangan bahwa lengan Allah itu lebih kuat daripada lengan. Lalu kita terima enggak? Terima enggak apa yang disampaikan Nabi bahwa Allah itu punya lengan? Ya kita wajib terima. Itu. Dan jangan pakai akal. Itu bahaya tuh, kalau udah takyib bahaya tuh. Karena Ahlussunnah min ghairi takyib ya. Jadi mereka melakukan al-isbat wal iman li sifatillahi azza wa jalla min ghairi ta'til wala tahrib wala tamtsil wala tasbih wala takyib ya, wala takyib. Tidak bagaimana enggak. Nah itu contoh ya. Yang barangkali saya kira hadis ini jarang didengar kan? Mungkin kita baru sekarang mendengar ini kan? Nah itu menjelaskan tentang sifat Allah dan ini kategorinya khobariyah. Kita tahu berdasarkan keterangan Nabi dan ini memang berdasarkan wahyu, makanya disebut khobariyah. Khobar, informasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu sifat subutiyah yang pertama. Jadi sebut sifat zatiyah. Sifat zatiyah itu ada berapa? Ada dua. Satu, sifat ma'nawiyah. Yang kedua, sifat khobariyah. Ya, jadi para ulama salaf membagi sifat zatiyah Allah Ta'ala itu kepada dua macam. Satu ma'nawiyah, yang kedua khobariyah. Nah, dan nggak boleh sifat itu dinamai ba'diyah. Ba'diyah itu bagian dari Allah. Itu nggak boleh. Atau juz'iyah ya. Juz'iyah juga nggak boleh. Kita menyebut ini bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya, matanya, wajahnya, lengannya, kakinya, itu nggak boleh ya. Kita sebut sebagai sifat juz'iyah, itu nggak boleh. Kita harus katakan itu sebagai sifat khobariyah, ya, sifat khobariyah. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, sekarang sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa apa yang dimaksud sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala? Hiyallati tata'allaqu bimasyiatih. Yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Kalau Allah berkehendak, Allah akan melakukannya. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan melakukannya. Itu namanya sifat fi'liyah. Kalau sifat zatiyah, itu sifat yang melekat pada zat Allah. Bedakan ya. Kalau sifat zatiyah ada sifat yang melekat pada zat Allah. Sementara sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Kal istiwa'i 'alal arsy wan nuzuli ila sama'id dunya. Ya, contohnya seperti Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian apalagi? Allah turun ke langit dunia. Nah, itu namanya sifat fi'liyah. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga sifat. Ya. Di satu sisi dia merupakan sifat jatiyahnya Allah Ta'ala sekaligus sifat pilihnya Allah Ta'ala. Gitu. Jadi ya satu, ada sifat zatiyah, yang kedua sifat pilihah. Sifat zatiyah ada dua tadi. Nah, yaitu apa? Ma'nawiyah sama khobariyah. Sifat pilihah Allah Ta'ala tadi sudah disebutkan berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga sifat-sifat Allah Ta'ala di satu sisi dia bisa menjadi sifat zatiyah. Tapi di sisi yang lain dia juga bisa menjadi sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Al-kalam. Kalam itu di satu sisi dia sifat zatiyah. Masuknya kategori apa tuh sifat kalam? Zatiyah yang mana? Ma'nawiyah. Ya, ma'nawiyah, betul. Nah, fa innahu bi'tibari aslihi sifatun zatiyah. Ya. Dilihat dari sisi pokoknya, dasarnya, kalam itu sifat zatiyah Allah Ta'ala. Jadi Allah itu adalah zat yang bisa berbicara. Itu sifat zatiyah Allah Ta'ala. Sama seperti ilmu. Jadi Allah senantiasa bicara. Gitu. Di satu sisi itu. Tapi di sisi yang lain, ya, kalam itu juga ada sifat pilihan Allah Ta'ala. Di sisi yang lain. Kenapa? Karena bicaranya Allah Ta'ala itu berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah mau berbicara, maka Allah bicara. Gitu. Ya takallamu mata sya'a bima sya'a. Allah akan berbicara kapan Allah menghendaki, bagaimana caranya Allah menghendaki. Itu. Dasarnya jelas dalam surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, sesungguhnya urusan Allah itu apabila Allah menghendaki sesuatu maka Allah akan berkata kun, jadi maka fayakunu, jadilah. Nah, ada kalimat an yaqula lahu kun fayakun. Nah, itu. Kalau Allah mau Allah bicara. Kalau Allah mau berkehendak Allah enggak bicara, Allah enggak akan bicara. Jadi sifat fi'liyah itu senantiasa berkaitan dengan masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak Allah Ta'ala. Nah, lalu yang terakhir, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian disebutkan fa innaha ay fa inna sifah fi'liyah lillahi jalla jalaluh
tabi'atun li hikmatih. Jadi sifat fi'liyah Allah Ta'ala itu selalu mengikuti hikmah. Ya. Hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya apa? Selalu ada hikmahnya gitu. Dari setiap sifat perbuatan Allah Ta'ala, sifat fi'liyah itu sifat perbuatan Allah. Sifat perbuatan Allah. Nah, semua perbuatan Allah Ta'ala itu pasti ada hikmahnya. Apapun gitu ya. Yang Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya, itu pasti ada hikmahnya. Wa qad takunu al-hikmatu ma'lumatan lana wa qad na'jiju an idrakiha. Kadang-kadang kita ngerti hikmahnya. Kok kenapa Allah begini? Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata begini. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu apa hikmah dibalik perbuatan Allah Ta'ala itu. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, lakinnana na'lam ilmal yaqin. Tapi kita tahu dengan meyakinkan annahu subhanahu wa ta'ala la yasha'u syai'an illa wa huwa muwafiqun lil hikmah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menghendaki sesuatu kecuali pasti sesuatu yang Allah kehendaki ya, dengan perbuatannya itu sesuai dengan hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dasarnya disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 30. Kama yusiru ilaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan ayat 30. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Nah, tidaklah kalian itu ya, berkehendak kecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bapak-bapak dan ikhwas sekalian punya kehendak nggak kita sebagai makhluk? Punya. Cuman kehendak kita dibatasi oleh kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Terus kalimat terakhirnya apa? Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, ada kata hakimah. Jadi seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu pasti ada hikmahnya. Perbuatan Allah kepada kita. Ya. Kita misalnya kena musibah. Itu pasti ada hikmahnya. Itu pasti ada hikmahnya. Kita dapat rezeki. Itu juga pasti ada hikmahnya. Enggak mungkin lepas dari hikmah. Cuma kadang-kadang kita ngerti hikmahnya apa, kadang-kadang kita nggak ngerti. Ketika kita nggak ngerti, kita harus yakin bahwa pasti ada hikmah. Mungkin hari ini saya belum ngerti nih. Apa sih hikmahnya kok nasib saya begini amat gitu ya. Misalnya ya, Bapak-Bapak dan ikhwas sekalian, kita mengalami situasi yang tidak mengenakan lah buat kita. Galau lah ya. Ya, misalnya. Atau karena musibah apa. Itu di balik itu pasti ada hikmahnya itu pasti udah. Cuman kadang-kadang tadi kita nggak tahu langsung. Mungkin butuh waktu, mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Oh, ternyata hikmahnya begini. Ada yang dalam waktu cepat kita ngerti, oh, ternyata hikmahnya seperti ini. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian pernah kan cerita tentang orang yang ketinggalan pesawat. Ya kan? Nah, iya, kan tadinya dia nggak ada banyak versi cerita tentang orang ketinggalan pesawat itu. Tadinya dia marah sekali gitu. Kok saya bisa ketinggalan pesawat? Nah, ternyata beberapa waktu kemudian ada berita bahwa pesawat yang harusnya dia naiki mengalami kecelakaan. Dia tahu nggak hikmahnya? Dia baru tahu dan dalam waktu dekat. Oh, berarti Allah masih menyelamatkan saya dari kecelakaan itu. Ada situasi seperti itu. Pernah bapak-bapak dan ibu sekalian mengalami? Ya, tapi dalam versi yang lain misalnya. Mungkin saja kita pernah mengalami. Gitu. Ada juga seorang syekh ya, dia pulang belajar dari Madinah. Beliau cerita, ada videonya. Kalau tidak salah orang Afrika gitu ya. Syekh ini. Setelah lulus kuliah, ceritanya mau pulang. Mau pulang, nah, ke bandara kan, naik pesawat. Setelah dicek,
Kitabnya kan beliau bawa banyak banget kitab, bawa banyak kitab. Overweight namanya ya. Itu nggak boleh. Padahal tiket sudah dibayar, gitu ya. Itu nggak boleh. Padahal ya kalau nggak dibawa kitab gimana? Itu senjatanya beliau kan untuk berdakwah di negaranya, di negerinya. Nah akhirnya jadi pesawatnya itu berangkat setelah subuh ya. Kalau nggak keliru ya. Nah beliau sambil terus berdoa kepada Allah Ta'ala ya. Nggak boleh, akhirnya ya ke musola bandara. Ke musola bandara. Baca Quran, sholat lail gitu ya. Pas waktu subuh. Nah akhirnya beliau singkat cerita mengimami sholat subuh. Mengimami sholat subuh. Sebelum subuh ada orang-orang datang ya. Melihat nih si Syekh ini dia baca Quran, zikir gitu ya. Nah, ketika dia ngimami, ada orang yang terkesan dengan bacaan saya ini ya. Bagus gitu bacaannya. Setelah selesai sholat ditanya. Kalau bahasa kitanya, antum mau kemana? Ngobrol-ngobrol lah. Saya mau pulang ke negeri saya. Tapi dilarang, nggak boleh. Kenapa? Overweight itu. Terlalu berat bawaan saya. Apa? Kitab-kitab. Oh gitu ya. Siapa yang melarang? Ya petugas itu. Petugas di bandara termasuk ya pesawatnya. Nah ternyata yang ngobrol sama si saya ini direktur bandara gitu ya. Direktur bandara kalau nggak keliru ya. Akhirnya beliau, gampang udah. Ya. Bahkan gratis itu semua ya. Silakan bawa semua kitab-kitab itu. Nah, dan dia dilayani sebaik mungkin lah sisa ini untuk bisa sampai ke negerinya. Nah, ini ya. Jadi, ternyata hikmah larangan itu dia jadi akhirnya apa? Ingat sama Allah kan? Zikir terus sama Allah, ibadah sama Allah, kuat ta'aluknya sama Allah Ta'ala. Nah, maka dengan begitu diijabah oleh Allah Ta'ala, akhirnya justru kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan. Nah, ini. Jadi maka bapak-bapak dan ibu sekalian, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, itu jangan putus asa gitu. Pasti di balik itu ada hikmah. Pasti di balik itu ada hikmahnya. Dan tidaklah mungkin itu terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Nah itu jadi itu ya, termasuk sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di setiap perbuatan Allah Ta'ala pasti ada hikmah. Nah, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian di sini terangkan, jadi perbedaan al-farqu baina az-zatiyah wal fi'liyah ada dua ya. Ada dua. Yang pertama, sifat zatiyah itu tidak berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Sifat zatiyah itu tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sifat fi'liyah Allah Ta'ala itu selalu berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu bedanya di situ. Yang pertama, perbedaan antara sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah. Nah, satu tadi ya, sifat zatiyah itu tidak berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala, sementara sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Contoh apa sifat fi'liyah itu tadi? Allah turun ke langit dunia, Allah datang. Apalagi? Allah bersemayam di atas aras. Termasuk Allah apa? Allah tersenyum. Ya, itu ya. Itu termasuk sifat apa? Sifat fi'liyah ya. Itu. Allah berlari, Allah berjalan cepat gitu ya. Itu menginjakkan kakinya dalam neraka jahanam, itu termasuk sifat fi'liyah sekaligus sifat zatiyah tuh. Sifat zatiyahnya apa? Allah punya kaki. Sifat fi'liyahnya Allah menginjakkan kakinya di neraka itu. Nah itu ya. Terus perbedaan kedua, sifat zatiyah itu lazimatun lizat. Dia senantiasa ya, apa?
tadi senantiasa apa? Kalau dalam bahasa kita ini selalu ada dengan zatnya Allah Ta'ala, tak terpisah ya dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat zatiyah. Jadi tidak terpisah dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara sifat fi'liyah itu ya terpisah dengan zatnya Allah Ta'ala, dan tadi Allah melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Yaf'aluha mata syaa wa la yaf'aluha mata syaa subhanahu wa ta'ala. Allah melakukannya kapan Allah menghendaki, dan Allah tidak melakukannya kapan Allah tidak menghendaki. Nah, itulah dia perbedaan antara sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, sifat fi'liyah Allah taala, tadi kalau sifat zatiyah ada dua kan? Ma'nawiyah sama khabariyah. Sifat fi'liyah Allah taala juga ada dua. Ada sifat muta'addiyah, ada sifat ghairu muta'addiyah. Sifat fi'liyah muta'addiyah dengan sifat ghairu muta'addiyah. Dalam bahasa gampangnya, sifat perbuatan yang muta'addiyah itu adalah perbuatan yang butuh objek. Perbuatan yang butuh objek, sementara ghairu muta'addiyah itu perbuatan yang tidak butuh objek. Paham nggak istilahnya kalau saya menggunakan bahasa itu? Sifat muta'addiyah itu sifat perbuatan Allah Ta'ala yang membutuhkan, maksudnya yang pasti ada objeknya. Sementara sifat ghairu muta'addiyah, sifat fi'liyah yang ghairu muta'addiyah itu tidak ada objeknya. Tidak ada sasarannya maksudnya. Paham ya? Nah, contoh gimana contoh sifat fi'liyah Allah yang muta'addiyah, yang jenis muta'addi. Contoh adalah sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang dirahmati Allah kan gitu? Lalu kita jawab apa? Ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman kan? Orang-orang yang punya kasih sayang dalam hatinya itu disayangi oleh Allah, Zat yang Maha Rahman. Siapa yang disayang oleh Allah? Manusia yang seperti apa? Yang punya kasih sayang. Berarti sifat rahmat Allah Ta'ala itu sifat muta'addiyah. Pasti ada objek yang disayang oleh Allah Ta'ala. Siapa? Ya orang yang punya kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Itu. Kemudian contoh sifat yang ghairu muta'addiyah itu ya, turun. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ilas sama'id dunya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Ada nggak sasarannya? Nggak ada sasarannya. Ya. Dalam bahasa kita sehari-hari, turun itu kata gerja yang ada objeknya atau tidak turun? Tidak kan? Turun ke sawah misalnya. Ada objek nggak? Pak Tani turun ke sawah. Ada objeknya nggak? Bukan, itu keterangan, bukan objek. Ya. Itu. Kalau dalam bahasa kita begitu. Jadi ada sifat fi'liyah Allah Ta'ala yang ghairu muta'addiyah. Memang tidak ada objeknya, tidak ada sasarannya. Ya seperti disebutkan an-nuzul wal istiwa. Nuzul atau istiwa. Itu enggak ada objeknya. Tapi kalau sifat rahmat, sifat marah itu ada. Sifat ya Allah punya sifat marah enggak? Punya. Allah punya sifat cinta, mahabbah. Punya atau tidak? Al-hub itu ada objeknya atau tidak? Ada sasarannya atau tidak? Sifat cinta. Ada sasarannya enggak? Ada jelas. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan yang suka bersuci. Ada sasarannya. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang yang suka bertaubat, orang yang suka bersuci misalnya. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini penting ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dan
ini berbeda gitu dengan pemahaman Mu'tazilah, dengan orang-orang Asy'ariyah wal Maturidiyah, atau dengan ya Al-Kalabiyah misalnya, Al-Karamiyah, itu beda. Ya satu contoh kecil sajalah. Dalam pemahaman ya mereka mengakui bahwa Allah punya sifat dzatiyah ya. Allah punya sifat dzatiyah. Tapi ada sifat fi'liyah Allah Ta'ala yang mereka nggak terima kalau itu ya ada pada zat Allah, itu ada sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala. Sifat dzatiyah kan sifat yang melekat pada zatnya Allah Ta'ala ya. Nah, seperti contohnya sifat kalam ya, sifat Allah itu berbicara. Kalau dalam paham orang-orang Asy'ariyah ya, mereka mengatakan bahwa sifat kalam Allah Ta'ala itu ya min ghairi harfin wala saut. Ya Allah bicara tapi enggak ada huruf dan enggak ada suara, kata mereka. Kata orang-orang Asy'ariyah. Maka kata mereka apa? Wa annallaha la yatakallamu bimasyiatihi wa iradatihi wa la yatakallamu biharfin wa sautin, katanya. Jadi Allah itu tidaklah berbicara dengan kehendaknya dan dengan keinginannya, dan Allah tidaklah berbicara dengan huruf dan suara. Itu kata mereka. Ya, termasuk ini ya ibarah anhu indal Asy'ariyah ya. Ini ungkapan orang-orang Asy'ariyah. Jadi wa anna kalamahu ma'nan wahid la yatajazza. Kalam Allah Ta'ala itu satu makna yang tidak terpisah, kata mereka. La yataba'ad, tidak terpisah. Nah, jadi oleh karenanya kata mereka, ketika Allah bicara itu la yatakallam biharfin wala saut. Tapi para ulama ya Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan oh tidak demikian. Allah bicara dengan huruf dan suara. Nah, disebutkan dalam kitab Risalah ya As-Sajazi ila ahli Zaid ila ahli Zabid ya, firrad ala man angkara al-harf was-saut. Dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, Majmu' Fatawa itu disebutkan. Atau dalam kitab Lum'atul I'tiqad ya, Ibnu Qudamah juga menerangkan. Jadi batillah orang yang mengatakan kalau Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf. Apa buktinya Al-Quran? Al-Quran itu kalamnya siapa? Kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam itu sifat Allah bukan? Sifat apa namanya? Sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala. Coba baca Al-Quran. Al-Quran itu ada hurufnya tidak? Kalau dibaca ada suaranya atau tidak? Ya, itu udah clear banget, udah jelas. Semua kita kan percaya Al-Quran kalamullah. Ada nggak hurufnya? Ada. Ada nggak suaranya? Ada. Itu. Cuma memang kita nggak bisa dengar langsung. Tapi Al-Quran membuktikan bahwa kalam Allah itu biharfin wa sautin. Dengan huruf dan dengan suara. Nah ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi kaidah yang kelima ini menjelaskan bahwa sifat subutiyah Allah Ta'ala itu ada dua macam. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah Allah Ta'ala itu terbagi dua. Satu sifat ma'nawiyah, yang kedua sifat khobariyah. Apa itu yang dimaksud dengan sifat khobariyah? Tidak mungkin kita tetapkan untuk Allah Ta'ala kecuali lewat wahyu. Lewat kabar dari wahyu, itu namanya sifat khobariyah. Contohnya apa sifat khobariyah itu? Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya jari. Nah, dan lain-lain. Nah, kemudian sifat fi'liyah Allah Ta'ala itu ada berapa macam? Dua. Yang pertama sifat muta'adiyah, ghairu muta'adiyah. Betul sekali. Apa yang dimaksud sifat fi'liyah muta'adiyah itu? Ya, perbuatan yang ada objeknya gitu ya. Maaf, mungkin menggunakan dengan kita lebih selamat menggunakan istilah perbuatan Allah Ta'ala yang pasti ada objeknya. Itu namanya sifat muta'adiyah. Kalau kita bilang butuh objek kan bahaya ya. Nah, jadi perbuatan Allah Ta'ala yang pasti ada
objeknya. Kalau ghairu muta'addiyah tidak ada objeknya. Bisa bedakan? Contoh sifat fi'liyah Allah yang muta'addiyah. Ya, Allah Maha Penyayang gitu ya. Terus apalagi? Allah memberi rezeki, Allah mencintai. Nah, kalau sifat ghairu muta'addiyah apa contohnya? Allah turun. Ya, apalagi? Allah istiwa. Ya, Allah tersenyum ya, itu termasuk juga. Kemudian yang terakhir ya. Di antara kekhususan sifat fi'liyah Allah Ta'ala itu apa? Kekhususannya dibandingkan dengan sifat zatiyahnya Allah Ta'ala. Setiap perbuatan Allah Ta'ala itu pasti ada hikmahnya gitu, ada hikmahnya. Karena itu kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum ditutup satu lagi, apa perbedaan signifikan antara sifat zatiyah Allah Ta'ala dengan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, betul sekali. Nah, sifat zatiyah Allah Ta'ala itu tidak berkaitan dengan kehendak Allah, sementara sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat, menambah ilmu buat kita. Jadi bisa ya menjelaskan merinci tentang sifat-sifat subutiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Yang ada kaitannya dengan bab ini silakan ditanyakan. Sekarang kalau di luar tema nanti kita akhiri dulu, baru nanti silakan ditanyakan setelah ini diakhiri ya. Ya. Hikmah tadi itu apakah orang-orang Asy'ariyah juga berpendapat? Apa orang-orang siapa? Asy'ariyah. Pendapat bahwasanya Allah itu berarti butuh. Kalau misalnya terkadang hikmah itu sudah kita ketahui, namun terkadang tidak. Jadi seakan-akan Allah itu butuh sesuatu gitu. Makanya ada hikmah. Apa itu? Gimana itu logikanya? Karena Allah butuh maka ada hikmah. Gimana itu logikanya? Penjelasannya. Hah? Iya, Allah itu ghaniyun hakim. Allah itu maha kaya, nggak butuh kepada apapun, kepada siapapun. Ya, itu logikanya gimana? Bingung itu. Ya, karena Allah butuh sesuatu, maka Allah ada hikmah di balik perbuatan Allah gitu ya. Logikanya nggak masuk itu. Allah nggak butuh apa-apa dari makhluk. Walaupun Allah menyuruh kita untuk menolong Allah kan. Tapi bukan berarti Allah butuh sama pertolongan kita. Karena Allah itu apa? Qawiyun ajiz. Allah itu maha kuat, maha perkasa. Allah itu nggak butuh sama kita. Nah, coba ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, buka itu dalam surah Al-Hadid ayat 25 ya kemarin ya. Al-Hadid ayat berapa? Ayat 25. Sudah dibuka? Kalau bawa Quran buka itu. Jadi sesungguhnya Allah, kami kata Allah turunkan, kami ciptakan al-hadid. Hadid itu besi. Fihi ba'sun syadid. Dalam besi itu ada kekuatan yang ya syadid, yang dahsyat lah, kekuatan yang luar biasa dalam besi itu. Wa manafi'u linnas. Dan ada banyak manfaat untuk manusia. Wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu. Dan untuk supaya Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya itu yang menolong Allah dan menolong Rasulnya. Gitu kan dalam surah Al-Hadid ayat 25 kan? Nah, bil ghaib itu apa? Yang tidak dilihat. Jadi kita enggak melihat Allah. Kita melihat Allah enggak? Kita melihat Rasul enggak? Kita melihat Rasul enggak? Enggak kan? Tapi ada hamba-hamba Allah yang walaupun tidak melihat Allah, walaupun tidak melihat Rasul, mereka menolong Allah, menolong Rasulullah SAW. Nah, itu. Nah, lalu
kalimat penutup dari ayat 25 surah Al-Hadid, Allah mengatakan apa? Innallaha qawiyyun ajiz. Allah itu maha kuat. Allah itu maha perkasa. Sebenarnya nggak butuh pertolongan manusia, nggak butuh pertolongan hamba. Kenapa Allah ya di dalam surah Al-Hadid ini tadi secara tersirat menyuruh hambanya untuk menolong Allah dan Rasulnya? Itu kan pertanyaannya. Padahal Allah sendiri qawiyyun ajiz. Nah itu sesungguhnya adalah untuk kemuliaan orang itu sendiri. Supaya dia dapat derajat kemuliaan dari Allah Ta'ala. Kenapa kok dia bisa mendapatkan kemuliaan? Ya tadi karena dia menolong Allah dan Rasulnya. Itu kalau dia lakukan, ya misalnya apa yang dimaksud menolong Allah? Bukan kita menolong zatnya Allah Ta'ala, tapi kita menolong agama Allah, menegakkan kalimat tauhid, ya. Mendakwahi manusia, mengajak untuk kembali kepada Allah. Itu yang disebut yansurullah wa rasulahu. Ya. Menolong Rasul apa? Bagaimana? Ya menjalankan perintah-perintahnya, menghidupkan sunnahnya, menjaga sunnahnya. Nah, itu kembalinya ke siapa? Bukan untuk Allah. Allah tidak ngambil keuntungan dari situ, tapi kembalinya kepada dia sendiri. Keuntungannya untuk dia sendiri. Jadi, itu kenapa Allah menganjurkan hambanya untuk menolong Allah dan Rasulnya. Karena dengan begitu dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian tolong Allah, Allah akan tolong kalian. Dan Allah akan kokohkan pijakan kalian. Itu kan dalam ayat yang lainnya. Jadi kembalinya keuntungan untuk orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Nah, ada kalimat penting yang ada kaitannya dengan pertanyaan antum ya, yaitu Allah itu apa tadi? Allah itu sebenarnya tidak butuh apa-apa dari hamba gitu. Ketika dari perbuatan Allah itu ada hikmah itu adanya hikmah bukan berarti Allah butuh, enggak. Ya, justru menunjukkan ada hikmah di balik setiap perbuatan Allah itu, menunjukkan bahwa Allah itu bijaksana. Jadi tidak ada perbuatan Allah itu yang sia-sia, pasti selalu ada hikmahnya itu. Ya, itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasti ada, dan itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah itu butuh kepada makhluk, tidak ada. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya itu. Apa nama ya? Masih ada? Udah jelas? Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri dulu, nanti di pertanyaan di luar tema bisa ditanyakan setelah kita akhiri. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau